Saudara-saudaraku ya, selamat pagi ya, salam buat kita semua. Kita nyanyikan Ku Suka Mengabarkan nomor 87 kita karunia. Ku suka mengabarkan perkara yang besar, hal Yesus dan kasih-Nya yang nyata dan mulia. Ku suka mengabarkan berita yang benar tentang hal Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Mengabarkan, memuliakan namanya. Ku suka memasyurkan Injilnya yang mulia. Ku suka mengabarkan, mengulang tak henti nian abadi dan murni. Ku suka mengabarkan sehingga tiap insan mendengar anugerahnya yang di keselamatan. Memuliakan namanya. Ku suka memasyurkan Injilnya yang mulia. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Ya, selamat pagi juga untuk saudara kami dari Manado. Ya, puji Tuhan ya. Baik, mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita, kita berdoa. Benar Bapa di surga, seperti pujian yang kami naikkan, meninggikan nama-Mu ya Tuhan di pagi hari ini, di pagi hari yang cerah dan indah dan sejuk ini Tuhan. Kami selalu rindu ingin membagikan firman kebenaran, kabar kesukaan untuk semua orang. Dan terima kasih atas pertolongan-Mu untuk kami semuanya pagi hari ini. Kami diberkati oleh Tuhan, kami dikuatkan, dan kami semua menyambut dengan penuh sukacita hari baru yang Tuhan berikan. Kami sambut juga firman-Mu ya Tuhan, dan Roh Kudus yang terus menolong kami untuk bisa memahami lebih dalam lagi panggilan kasih karunia Tuhan sebagai jalan hidup kami yang terindah. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, mari kita kembali membuka Alkitab kita dari Roma pasal 11 ya. Ya, puji Tuhan. Pagi-pagi kita sudah ya merasakan kesegaran ya yang Tuhan anugerahkan bagi kita, dan mari kita perlengkapi lagi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan dari Roma pasal 11. Ya, saya masih mengajak kita untuk membaca ayat 1 sampai ayatnya yang keempat ya. Begitu banyak berkat Tuhan yang dapat kita rasakan, yang dapat kita pikirkan dan juga kita renungkan dari kebenaran ini. Ya, pasal 11 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat ya. Saya membaca untuk kita semuanya. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan.
Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham, dari suku Benjamin. Nah, ini Paulus yang mengatakan ya, bahwa dia adalah keturunan Abraham dari suku Benjamin. Ayat 2. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Nah, ini orang-orang Israel nih, ya, yang ingin mencabut nyawanya Elia katanya. Ayat 4. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Nah, ini sisa yang disebut sisa dari orang Israel yang masih setia kepada Tuhan ya. Jadi sisa. Jumlah yang sedikit saja dari jumlah yang terbanyak yang mau setia kepada Tuhan. Jadi ini menarik Bapak Ibu Saudara, ya, semakin menarik kalau kita renungkan ya. Dari sekian kali kita membahas tentang Roma pasal 9, pasal 10 dan pasal 11 ini, ya, tentang Israel, dikatakan bahwa nyatanya Paulus berkata bahwa dikatakan Allah menerima penyembahan atau Allah menerima pujian dan penghargaan itu dari jumlah yang banyak atau dari yang jumlah yang sedikit Bapak Ibu. Dari jumlah yang sedikit ya. Nah, kita lihat saja ya. Di situ dikatakan bahwa kita coba lihat dulu ya. Kita coba lihat fakta bahwa minoritas, bukan mayoritas, minoritas dari orang Israel, dari bangsa Israel yang banyak itu, yang dikatakan kepada Abraham bahwa jumlah keturunannya akan menjadi seperti bintang di langit banyaknya dan seperti pasir di tepi laut banyaknya, tapi hanya sedikit saja yang mau menghargai Tuhan. Nah, ini menarik ini Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena supaya kita belajar dari fakta, dari kenyataannya, bahwa kita bersyukur menjadi bagian dari orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Amin. Yaitu orang-orang yang mau tetap setia kepada kebenarannya. Kita bersyukur untuk itu. Nah, coba kita lihat Bapak Ibu Saudara dari pengalaman Yesaya, Roma 9. Kita lihat Roma 9. Ya, Roma 9 kita lihat di ayatnya yang ke-27. Ya, Yesaya berkata di ayat 27. Ya. Bisa dari Hosea dulu ayatnya yang ke-25, Hosea. Ya, dari Hosea, Nabi Hosea, Nabi Israel perjanjian lama. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea. Yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih-kekasih. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sanalah akan dikatakan kepada mereka anak-anak Allah yang hidup. Ini berbicara tentang sisa dari Israel, ya, mana sebagian besar mereka menolak kehendak Allah, tapi akhirnya Tuhan menerima bangsa Israel karena ada orang-orang yang mau percaya walaupun jumlahnya sedikit, ya, itu dihargai oleh Tuhan. Dan itu di zaman Nabi Hosea. Sekarang di zaman Nabi Yesaya
ayat 27. Dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Nah ini ya, ayat 28, sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Jadi ditinggalkan sisa. Tuhan ya masih meninggalkan pembawa kabar baik, ya sisa dari jumlah yang terbanyak mayoritas. Jadi Bapak Ibu Saudara, ternyata hanya minoritas, bagian yang terkecil yang menjadi pembawa kabar baik dan kabar sukacita itu. Dan nabi-nabi orang Israel sudah menyatakan bahwa ya mereka bersyukur karena masih ada orang yang mau setia kepada Tuhan. Amin. Nah itu yang luar biasa, walaupun hanya bagian dari yang terkecil. Nah ini menarik ini Bapak Ibu Saudara. Kita lihat lagi di Roma 10 ayat 16. Sekarang kita lihat Musa. Roma 10. Ya, Roma 10. Ya, kita lihat Bapak Ibu. Ya, di sini ya, kita lihat lagi Roma 10. Kita baca dari ayatnya yang ke-16. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Ya, sebagian besar menolak. Yesaya sendiri berkata, Tuhan siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka semua telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ya, jadi tidak ada alasan bahwa mereka belum mendengarkan kabar baik. Sudah semua diperdengarkan. Ya, mereka harus bertanggung jawab nantinya di hadapan Tuhan. Ya, tidak ada alasan dan tidak bisa berdalih. Nah, kita lihat lagi, ya. Di ayatnya yang ke-19, tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Merespon nggak? Ditanggapi nggak kabar baik itu? Yang sudah berkali-kali, berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, ya bahkan ribuan tahun. Tuhan terus sabar saja untuk menyampaikan panggilannya, firman-Nya, keselamatan kepada bangsa Israel. Apakah mereka menanggapi? Dikatakan, Bapak Ibu Saudara, dikatakan di ayat 19 tadi, pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Nah Musa juga, ya ketika memimpin bangsa Israel, ya sebagian besar dari mereka tidak mau setia mengikut Tuhan. Ya, mereka selalu menyalahkan Musa yang memimpin mereka, dan mereka selalu mempunyai keinginan yang jahat untuk kembali ke Mesir, ke perbudakan, ke zaman kegelapan. Ya, jadi mereka selalu dikuasai oleh keinginan hati mereka yang jahat. Sebagian besar dari orang Israel hanya sisanya yang diselamatkan dan yang setia. Ya. Dan kita lihat juga contohnya Bapak Ibu Saudara, ya dari semua generasi orang Israel yang lahir di Mesir, tahukah Bapak Ibu, yang sampai ke tanah Kanaan itu hanya berapa orang? Hanya 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb. Ya, itu. Jadi sebagian besar, jadi yang lahir di padang gurun itulah yang masuk ke tanah Kanaan. Yang lahir di Mesir, ya dikatakan hanya Yosua dan Kaleb itu yang berhasil tetap setia dan yang bisa dipercaya.
Jadi banyak nggak orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Tidak banyak, hanya sedikit saja. Ya, nah bersyukur Bapak Ibu Saudara kalau kita sudah menjadi bagian dari orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi kepercayaannya. Ya, oke, itu Musa. Sekarang kita lihat lagi baru saja tadi kita baca ya di dalam Roma pasal 11 itu. Elia, di zaman Elia juga, ya, Elia itu Bapak Ibu Saudaraku, nabi yang terus mengajar, menasehati, melayani bangsa Israel, menyampaikan firman Tuhan kepada mereka, ya, supaya mereka menjadi umat Tuhan yang setia, yang dikuduskan, menjadi umat yang harus taat kepada perintah-perintah Tuhan. Ya, Elia selalu memberikan dirinya, waktunya, tenaganya, ya, semuanya untuk melayani bangsa Israel. Tapi dikatakan tadi apa? Elia berteriak-teriak dan berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan, ya, ini bagaimana ini umat? Ya, kebenaran Tuhan disampaikan kepada mereka, tapi mereka malah membunuh nabi-nabi. Bayangkan Bapak Ibu, jahat sekali, luar biasa hati mereka itu. Mereka orang beragama yang taat, tetapi ya pembawa berita, pembawa kabar baik, mereka bunuh semua. Dan Elia bilang apa? Tinggal saya sendiri seorang diri ya Tuhan. Bagaimana ini? Kalau saya juga dihabisi sama orang Israel ini, lalu bagaimana selanjutnya rencana Tuhan? Siapa yang membawa kabar baik kepada semua orang di kemudian hari? Itu teriakan daripada Elia. Tapi Tuhan katakan tadi apa? Tuhan katakan, aku masih menyisakan berapa? 7.000 orang lagi menyisakan. Jadi hanya sisanya 7.000 orang lagi yang tidak mau menyembah berhala. Jadi Tuhan itu selalu mempunyai orang-orang yang setia. Amin. Apakah itu Bapak Ibu Saudara? Di zaman sekarang ini, amin. Kita harus menempatkan diri kita menjadi orang-orangnya Tuhan yang selalu setia. Karena apa? Karena kita sudah menerima anugerahnya. Kita sudah menerima kasih karunia-Nya. Maka kita bersyukur kita menjadi bagian dari orang-orang yang dipakai oleh Tuhan melayani di dalam tubuh Kristus. Amin. Nah, itu keistimewaan itu Bapak Ibu Saudara. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ya kita lihat di ayatnya. Coba kita lihat lagi di ayat 5 sampai ayatnya yang ke-10 Roma 11 itu. Ya, sekarang Paulus mengatakan ya tadi Nabi Hosea, Nabi Yesaya, Nabi Musa, Nabi Elia. Ya, sekarang Paulus berbicara juga tentang sisa Israel pada zamannya dia, pada zaman Paulus masih hidup ya. Ayat 5. Demikian juga pada waktu ini, pada waktu Paulus menulis kitab Roma ini, dia katakan apa? Ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Ayat 6. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena apa? Bukan lagi karena perbuatan. Ya, ini nanti akan kita jelaskan lagi ya secara lebih rinci lagi di pertemuan kita berikutnya ya. Jadi sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi kasih karunia itu bukan perbuatan. Amin. Jelas itu. Bukan perbuatan. Tapi kasih karunia itu adalah pemberian cuma-cuma anugerah dari Tuhan karena belas kasihannya kepada kita. Ayat 7. Jadi bagaimana Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperoleh, dan orang-orang yang lain telah menjadi tegar hatinya. Orang-orang yang terpilih, ya jumlah yang sedikit tadi dikatakan ya. Ayat 8, seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak. Ya itu ya, bahaya ini ya.
mereka tidur nyenyak sampai ngorok mereka tidur. Ya, memberikan mata, Tuhan memberikan mata kepada mereka, tetapi ya untuk tidak melihat. Mereka tidak bisa melihat, mereka punya mata. Dan punya telinga untuk tidak mendengar sampai kepada hari sekarang ini. Ya, tidur terus mereka. Bapak Ibu Saudara. Nah, ini sangat luar biasa ya. Ya, harusnya mereka sudah harus bangun ya untuk menyambut panggilan Tuhan untuk mereka, sebab mereka ingin dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tapi orang Israel menginginkan mereka tidur saja mereka ya. Nah, kita lihat ayatnya yang ke-9. Dan Daud, sekarang Daud, itu tadi perkataan daripada ya, kita lihat tadi di ayatnya ayat 9 sekarang. Dan Daud berkata apa? Biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap penyesatan dan pembalasan bagi mereka. Ayat 10. Dan biarlah mata mereka menjadi apa? Mata mereka menjadi gelap, ya. Bukan rabun lagi, tapi udah gelap. Ya, gelap mata. Sehingga mereka tidak melihat, dan buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk. Nah, ini dia. Luar biasa ya, Bapak Ibu Saudara. Kasih sayang Tuhan kepada umatnya Israel. Tetapi mereka, ya sebagian besar, selalu memberontak kepada Tuhan. Ya, kenapa ya, Bapak Ibu Saudara seperti itu ya? Ya, Tuhan memberikan kasih sayang kepada mereka, tapi orang Israel ini selalu curiga kepada Tuhan, ya, selalu berpikir negatif kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lebih dalam lagi mempelajarinya, itulah yang dinyatakan oleh Rasul Paulus di kitab Roma ini, bahwa betapa dalamnya manusia itu jatuh ke dalam dosa. Ya, benar ya Bapak Ibu ya. Untunglah ada kasih karunia Tuhan, amin. Berbahagialah mereka yang menerimanya, karena setiap orang yang menerima kasih karunia Tuhan dilepaskan dari kuasa dosa. Tapi kalau mereka tidak menerima kasih karunia Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang sudah berkorban, mati, disalibkan, darahnya tercurah mengampuni segala dosa kita, maka orang itu akan terus hidup di dalam keinginannya yang jahat dan akan terus bertambah-tambah, tambah jahat, dosa bertambah dosa, dosa beranak dosa, dan seterusnya, bohong beranak bohong, dan seterusnya, bohong bertambah bohong, dari 1 menjadi 2, 3, 4, 5. Dan sampai begitu dalam terperosok manusia itu ke dalam dosa. Dan itu adalah keinginan iblis, supaya orang-orang terperangkap di dalam kuasa maut dan akan binasa selama-lamanya. Dan Bapak Ibu Saudara, itulah orang Israel. Belajar kita dari mereka, dari kegagalan bangsa Israel. Jadi itu yang kita ambil pelajaran dari Roma 9 sampai 10 dan 11 ini. Bahwa jangan sia-siakan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Amin. Dan di sini Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa ya, walaupun jumlah minoritas, jumlah yang terkecil suaranya yang mau setia kepada Tuhan, tapi dikatakan bahwa itulah yang dihargai oleh Tuhan. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya nyata di hadapan Allah bahwa bukanlah manusia itu yang menentukan ya apa yang dikehendaki oleh Allah, tetapi siapa yang menghendaki? Allah yang menghendaki supaya firman-Nya tergenapi dan rencananya lah yang jadi. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi manusia tidak dapat berbangga, manusia tidak boleh menjadi sombong, manusia tidak boleh menjadi tinggi hati di hadapan Allah, tapi kita semua
harus merendahkan diri di hadapannya. Bahwa suara Tuhanlah yang menjadi kebenaran yang terakhir dan yang paling top. Kebenaran Tuhanlah yang paling final. Kebenaran Tuhanlah yang paling berharga. Dan kebenaran Tuhanlah yang paling mahal. Lebih daripada suara manusia. Ya, Bapak Ibu Saudara. Bukan karena perbuatan, bukan karena usaha, bukan karena apapun yang kita andalkan, tapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan kita diselamatkan. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara, ya, menjadi kebenaran yang nyata di dalam perjalanan kehidupan daripada bangsa Israel, menjadi pelajaran buat kita saat ini, bahwa kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kasih karunia-Nya telah sampai kepada kita, ya, dan kita menikmati, merasakan bagaimana kebaikan Tuhan. Kita hidup di dalam tubuh Kristus, tempat kita untuk bertumbuh mengenali kebaikan-Nya kepada kita, sehingga kita tetap bisa dikuatkan menghadapi berbagai persoalan di dalam kehidupan kita ini. Amin Bapak Ibu. Ya, amin, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jadi walaupun jumlah yang kecil, sisanya saja, Tuhan tetap menghargai dan Tuhan tetap memelihara. Amin. Tuhan tetap menyempurnakannya. Dan karena supaya Tuhanlah yang ditinggikan, jadi kita tidak punya kebanggaan apapun, kecuali di dalam kasih karunia-Nya kita bersyukur senantiasa. Jadi itu membuat kita menjadi merendahkan hati kita, ya, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, ya, bahwa Tuhanlah segalanya. Amin. Tuhanlah segalanya. Kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri, karena kita tahu di dalam sejarah bangsa Israel yang selalu mengandalkan pikiran mereka, mereka selalu gagal. Bahkan Bapak Ibu Saudara, kita lihat tidak terbayangkan orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan, orang pilihan Tuhan, bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang kudus, ya, malah mereka yang membantah Tuhan, mereka yang membangkang, mereka yang melawan Tuhan dan menyakiti hati Tuhan. Jangan lagi terjadi seperti itu. Amin. Bapak Ibu Saudara, ya, kita harus tetap setia di dalam kebenarannya, setia memberitakan kasih karunia Tuhan, dan hidup di dalam kekudusan Kristus, di mana kita berjalan sebagai orang-orang kudusnya Tuhan. Kita mau agar semua orang bisa mendengarkan tentang pengorbanan Kristus sebagai perbuatan baik yang paling top, perbuatan baik yang paling mahal, perbuatan baik yang paling mulia, yang paling suci, yang paling berharga, lebih daripada apapun. Dan untuk itu kita harus selalu bersatu di dalam jemaat Tuhan. Amin. Kita harus bersatu di dalam tubuh Kristus, saling mendoakan, saling mendukung, karena disitulah kekuatan kita. Manusia tidak bisa diandalkan. Benar ya Bapak Ibu ya? Tidak bisa diandalkan manusia, karena mereka mempunyai keinginan sendiri seperti orang Israel yang pura-pura mereka, ya Bapak Ibu Saudara, dan mereka selalu mengikuti keinginan hati mereka yang jahat. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu marilah kita hargai kuasa yang menyelamatkan kita melalui pesan Injil kasih karunia Allah, kabar baik yang terus memberikan kepada kita penguatan motivasi yang besar untuk selalu setia kepada Tuhan. Kita memandang salib, amin. Ya, kita memandang salib, bahwa disitulah Tuhan kita menyatakan kesetiaannya, ya, kepada kita semuanya, bahkan kepada dunia. Dan bagi mereka yang percaya, walaupun bagian dari yang terkecil, Tuhan tetap setia memelihara kebenarannya. Amin. Tuhan tidak mungkin gagal, firman-Nya juga tidak mungkin gagal, tapi firman-Nya akan melengkapi hidup kita, dan firman-Nya akan membesarkan hati kita untuk tetap menaruh harap kepada Tuhan, bahwa segala-galanya
kita menerima dari Tuhan segala kebaikan dan kita mau tetap hidup di dalam kebenarannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu ya, hidup ini adalah apa? Kesempatan. Amin. Dan hidup ini adalah sementara. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Amin. Karena hidup ini hanya sementara, tetapi di dalam Kristus kita sudah memiliki hidup yang abadi, yang kekal, tidak sementara lagi. Jadi bersama dengan Tuhan kita selalu dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Pagi hari ini demikian firman Tuhan yang memberkati kita semuanya, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, bersiaplah kita untuk melaksanakan semua tugas dan pekerjaan kita, dan dengan penuh damai sejahtera Tuhan menyertai kita semuanya. Berkat-Nya melimpah dalam kehidupan kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur pada pagi hari ini ada keceriaan, ada kegembiraan, ada sukacita, damai sejahtera yang selalu melengkapi semangat hidup kami melaksanakan tugas kami hari ini. Diberkati semuanya yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan kami, kekal selama-lamanya. Kami sambut hari yang baru yang Tuhan berikan dengan mengucap syukur kepada Bapa di surga, dan berkat dari Yesus Kristus dan persekutuan di dalam Roh Kudus Allah Tritunggal selalu memberkati kita sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat pagi saudara-saudaraku. Ya. Amin. Selamat pagi Mama Berkat. Ya, semua. Ya, terima kasih saudara kami dari Manado, Saudara Ripo. Tuhan memberkati. Shalom.